Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bahas yaitu tentang tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah, dan di video kemarin juga sama ya, teman-teman ya. Tentang tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah juga. Oke, di sini akan saya bahas yaitu perawatan lagi, teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini tanaman kacang panjang saya terkena hama ulat, teman-teman, tapi tidak masalah, hanya sedikit saja, kita ambilin saja, tidak perlu kita menggunakan obat ya. Perlu diingat petani-petani ya, kalau tanamannya sedikit maupun yang hobi berkebun ya, tanaman sedikit jangan langsung keburu apa obatnya ya, kita ambil saja. Kenapa begitu? Kita belajar merubah mindset dalam berkebun maupun bertaninya ya. Kalau kita selalu ketergantungan, pasti akan mendapat dampaknya. Dampaknya apa saja? Banyak ya teman-teman ya. Kalau kita ketergantungan itu banyak dampaknya. Kita bisa dipermainkan oleh orang pintar ya, seperti orang yang berbisnis seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa mandiri, kita bisa berpikir secara sehat, pasti bertani maupun berkebun pasti untung gitu. Oke. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya akan bahas yaitu tentang daun bawang, teman-teman ya. Perawatannya seperti apa ya, karena 2 hari ini sudah diguyur hujan terus, tapi tumbuhannya tetap hijau seperti ini ya. Nah, di video kemarin kan sering saya bagikan menggunakan abu dapur ataupun abu bakaran kayu. Itu fungsinya teman-teman ya. Oke, ini tanaman cabai saya ya, secara alami, secara organik bisa tumbuh dengan baik. Ini umurnya sudah 8 bulan kalau yang sebelah sini teman-teman ya. Tuh, masih saja produktif dengan baik ya. Ini hanya menggunakan pupuk abu bakaran kayu dan juga POC. Tuh. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke daun bawang. Nah, daun bawang ini ya bisa dilihat. Nah, di beberapa hari yang lalu kan ada yang berkomentar ya, sahabat tani, tentang kenapa tidak bisa menjadi banyak anakannya. Yaitu alasannya biasanya untuk pemetikannya itu tidak sampai ke putihnya ini teman-teman ya. Jadi tidak sampai ke putihnya ini. Jadi tidak bisa memecah diri seperti ini. Tapi kalau kita ambil sampai putihnya, itu bisa memecah diri. Oke. Jadi cukup simpel sebenarnya ya untuk perawatan daun bawang itu teman-teman ya. Nah, dan di musim penghujan itu biasanya memang daun bawang sering kering ya daunnya seperti ini. Itu wajar teman-teman ya. Nah, itu waktunya kita untuk membersihkan teman-teman, agar tidak busuk batang maupun busuk akar. Oke. Bagi teman-teman yang masih gagal dalam berkebun daun bawang, kenapa kok bisa busuk ya, perlu diperhatikan adalah medianya. Medianya itu basah atau kering ya. Kalau terlalu basah, dia akan mengalami pembusukan. Itu teman-teman ya. Jadi untuk cara penanamannya sebenarnya simpel ya. Nanti di video yang akan datang akan saya buatkan ya cara penanamannya, awalnya seperti apa ya. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang belum mempunyai tanaman secara organik, secara alami, yang masih beli di pasar lalu ditanam. Itu ada caranya sendiri teman-teman ya. Jadi untuk tanaman daun bawang yang ada di pasar itu biasanya budidayanya menggunakan pupuk kimia ya, full kimia biasanya. Nah, itu kalau kita tanam secara organik tentu biasanya banyak yang mati, banyak yang busuk. Itu pasti teman-teman ya. Nah, langkahnya gimana Pak supaya tidak busuk, tidak mati? Jadi pertama yaitu kita bersihkan dulu ya, akarnya kita bersihkan. Biasanya kalau dari pasar sudah bersih ya teman-teman ya, tinggal kita rendam aja air kunyit. Ya, air kunyit kita rendam ya 1-2 jam, lalu kita biarkan 1 hari ya. Jangan langsung ditanam, biarkan 1 hari. Nah, kalau kelihatan segar, kita bisa tanam langsung. Nah, untuk medianya teman-teman boleh menggunakan tanah biasa ya, tanah biasa dicampur dengan abu dapur ya. Perbandingannya 1:1 ya. Kalau di polybag ya, biasanya 1 polybag itu ya dibagi 3 bahan. Ada tanah, ada abu dapur, dan juga ada sekam bakar ya, sekam bakarnya, arang sekam teman-teman ya.
Boleh arang dari kayu boleh ya, tapi harus agak lembut, kasar lah seperti itu ya. Oke. Dari sini sudah paham ya, sudah jelas ya. Untuk penanaman daun bawang nanti prakteknya ada di video yang akan datang. Nanti akan saya buatkan di lahan 10 kali 5 meter, dan juga saya belum melihat ya tanaman saya yang ada di perkebunan 10 kali 5 meter seperti apa keadaannya. Saya tanam juga seperti yang saya terapkan di lahan 3 kali 3 meter ini dengan secara alami. Di situ saya tanami kangkung, sawi, daun bawang juga ya, tapi nggak sempat saya waktu penanaman daun bawang tidak saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nanti akan saya tanam lagi dan saya akan kasih tunjuk pada teman-teman. Dan juga jagung secara alami. Tuh. Dan tomat saya sudah mulai, mungkin ada yang masak ya teman-teman ya. Karena sudah hampir 1 minggu saya tidak melihat di kebun 10 kali 5 meter seperti apa keadaannya. Dan juga saya tanam cabai. Ada juga cabai yang sudah berumur 1 tahun teman-teman ya. Itu adalah pembibitan saya dan saya kembangkan seperti itu. Oke, bisa dilihat ya, tanamannya sangat tidak ada masalah ya. Kalau menurut saya tidak ada masalah, hanya masalah ringan daun kering, biasa wajar teman-teman ya. Karena di musim penghujan sering biasanya terjadi daunnya itu menguning kering. Nah, caranya juga sudah saya kasih tunjuk ya, kenapa saya beberapa hari yang lalu itu saya aplikasikan abu dapur, abu bakaran kayu ya, fungsinya ini untuk menjaga daun bawang tetap tumbuh dengan baik. Oke, tidak lupa juga ya bagi warga perkotaan yang mempunyai lahan perkarangan, mulai sekarang dimanfaatkan ya. Kita tanami berbagai jenis sayuran, pasti ada manfaatnya, pasti ada untungnya. Yang pertama, keuntungannya kita makan makanan sehat ya. Yang kedua, kita bisa tahu ya rasanya berkebun, rasanya bertani gitu ya, meskipun tidak lebar. Intinya kalau kita mau berkebun secara alami, secara organik, itu harus teratur dan seimbang teman-teman ya. Nah, teratur dan seimbang itu seperti apa Pak? Itu kan kita mulai dari teratur lagi nanti supaya tidak gagal paham teman-teman ya. Oke. Maksudnya teratur itu ya teman-teman ya, kita harus mencatat apa yang kita tanam. Contohnya ini daun bawang ini ya. Ini juga saya riset lama sekali. Ya, dulu awalnya juga saya sering busuk akar, busuk batang, tapi setelah saya catat itu hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah full organik kita boleh ya ambil satu ini ya, kita tanam, tapi jangan langsung ditanam teman-teman. Diamkan 1 hari supaya ada kelayuan, tapi untuk ujung batang yang muda, pucuknya itu tidak layu. Nah, itu baru kita bisa tanam. Itu adalah teraturnya seperti itu. Dan seimbangnya gimana? Seimbangnya kita harus memperhatikan tanahnya, jangan memperhatikan tanamannya saja. Tanah itu juga butuh makanan teman-teman ya. Contohnya beberapa di video yang lama ya, itu sering saya bagikan tentang mulsa organik. Itu ada tujuannya untuk mengasih makan organisme dan juga hewan pengurai seperti cacing. Nah, kalau lahan di 3 kali 3 meter ini cacingnya banyak sekali teman-teman, tapi tidak dimakan ya. Untuk akarnya, akar tanaman itu tidak dimakan oleh cacing. Karena sering saya kasihkan itu adalah bahan organik itu sebagai pengganti supaya tidak memakan akar pada tanaman yang saya tanam. Tuh. Dan nanti kalau dimakan otomatis sudah dicerna oleh cacing, itu menjadi pupuk dan menjadi nutrisi bagi tanaman. Seperti itu aja. Jadi siklusnya seperti itu yang dimaksudkan seimbang itu seperti itu. Oke. Dari sini paham ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk daun bawang sudah saya bagikan untuk teorinya, nanti untuk prakteknya akan saya bagikan di video yang akan datang. Oke. Bisa dilihat teman-teman ya, ini daun bawang ini yang kemarin saya timbun sudah mulai tumbuh lagi, untuk batangnya putih. Nah, ini waktunya kita timbun lagi batas daun tumbuh seperti itu. Oke, ini sawi yang baru 2 hari saya tanam seperti ini ya teman-teman keadaan, dan ini belum memasuki pupuknya ya. Nanti kalau sudah selang 1 minggu baru saya menggunakan pupuk POC. Kalau saat ini kita sering menggunakan abunya karena di musim penghujan.
Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat ya teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Berpikirlah positif, pasti akan hasilnya berpositif teman-teman ya. Kalau teman-teman berpikir negatif, pasti hasilnya akan negatif. Oke, saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai.